Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan Galuh Hairunisa Ramadhani dan Tengku Yuniatika Sufi pada mata kuliah Kimia Bahan Alam kali ini akan menjelaskan mengenai quinon. Quinon adalah senyawa berwarna dan mempunyai kromofor dasar yang terdiri atas dua gugus karbonil yang berkonjugasi dengan dua ikatan rangkap karbon. Quinon sendiri memiliki struktur sebagai berikut. Sifat-sifat quinon. Yang pertama, senyawa quinon itu memiliki warna mulai dari kuning pucat hingga hitam. Yang kedua, bersifat redoks. Yang ketiga, bersifat kimia, di mana quinon sendiri memiliki kecenderungan dalam menambahkan nukleofil. Yang keempat, bersifat reduksi bolak-balik. Kemudian, kita akan memasuki penggolongan senyawa quinon. Penggolongan senyawa quinon itu terbagi menjadi 3. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah benzaquinon. Benzaquinon itu sendiri adalah pigmen fungus yang umum, namun jarang dijumpai dalam tumbuhan tinggi. Pada struktur benzaquinon 1,4, benzaquinon akan menghasilkan warna senyawa kuning. Namun berbeda dengan benzaquinon yang memiliki struktur 1,2, benzaquinon akan memberikan warna merah. Kita akan memasuki biosintesis benzaquinon. Biosintesis benzaquinon itu dapat melalui 2 cara. Melalui senorelin sebagai berikut dan melalui beberapa quinometida. Quinometida yang dipakai dalam biosintesis benzaquinon ini adalah strinin sebagai berikut. Yang kedua, fuscin sebagai berikut. Contoh senyawa yang mengandung benzaquinon sendiri adalah tocopherol, di mana tocopherol itu adalah antioksidan yang penting yang terdapat dalam minyak biji-bijian, misalnya pada kecambah gandum. Kemudian kita akan memasuki penggolongan quinon yang kedua, yaitu anthraquinon. Anthraquinon dapat larut dalam air panas dan alkohol. Biasanya, anthraquinon ini terdapat pada bahan purgativum, di mana bahan purgativum ini seperti emodin dan asam karminan. Turunan anthraquinon ini biasanya memiliki warna merah sampai orange. Dapat kita lihat struktur anthraquinon sebagai berikut. Anthraquinon sendiri biasanya terdapat pada tumbuhan yang berfamili Rubiaceae, Rhamnaceae, dan Polygonaceae. Biosintesis anthraquinon biasanya melalui jalur asetat sebagai berikut. Asetil koenzim jika bereaksi dengan melanil koenzim dibantu oleh octacetate sintase akan menghasilkan anthraquinon sebagai berikut. Tumbuhan yang mengandung senyawa anthraquinon itu adalah mengkudu, di mana mengkudu ini biasanya berasal dari daerah Asia Tenggara, seperti Indonesia. Nama lain mengkudu di Indonesia itu adalah noni, nonu, kemudu, cangkudu, kodu. Mengkudu sendiri itu adalah salah satu famili dari Rubiaceae yang memiliki nama latinnya
yaitu Morinda citrifolia. Mengkudu memiliki kandungan kimia seperti asam ascorbat, alizarin, beta-karoten, saponin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan anthraquinone. Anthraquinone yang terkandung dalam mengkudu ini adalah 2,4 dihidroksi 3-metilen metoksi anthraquinone. Mengkudu sendiri memiliki khasiat sebagai anti kanker dan antibakteri. Yang ketiga, kita akan memasuki penggolongan quinone yang ketiga, yaitu naftalquinone, di mana naftalquinone sendiri merupakan senyawa organik dari derivat naftalen. Dapat kita lihat struktur naftalquinone sebagai berikut. Pada struktur naftalquinone yang berupa 1,2 naftalquinone akan menghasilkan warna merah. Kemudian, naftalquinone ini dapat dijumpai di alam berupa pigmen tumbuhan yang berwarna merah sampai kuning. Selanjutnya adalah struktur dan modifikasi naftalquinone. Yang pertama adalah juglone, di mana merupakan naftalquinone yang berperan sebagai pewarna biji walnut atau semacam kenari. Juglone ini memberikan warna kuning pada tumbuhan. Berikut ini merupakan struktur dari juglone. Selanjutnya adalah lawson, di mana lawson ini strukturnya serupa dengan juglone. Bedanya hanya terletak pada gugus hidroksinya. Zat ini biasanya terdapat dalam daun pacar atau henna India, yang digunakan sebagai pewarna rambut menjadi merah coklat. Berikut ini adalah struktur dari lawson. Selanjutnya ada plumbagin, di mana merupakan senyawa naftalquinone yang diturunkan dari tumbuhan dan memiliki aktivitas farmakologi. Di antaranya adalah antimikroba, anti kanker, anti malaria. Plumbagin ini juga banyak ditemukan di dalam tumbuhan genus Plumbagon. Berikut ini adalah contoh tanaman yang mengandung naftalquinone, yaitu bawang sabrang. Nama lain dari bawang sabrang adalah bawang kapal, brambang sabrang, teki sabrang, luluan sapi, bebawangan berem, bawang siam. Kandungan kimianya adalah alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik, triterpenoid, dan naftalquinone. Bawang sabrang berkhasiat sebagai antiemetik, sembelit, disuria, penyakit kuning, diare, diabetes mellitus, hipertensi, antimelanogenesis, dan daunnya dapat diminum pada wanita yang sedang nifas. Berikut ini adalah klasifikasi dari bawang sabrang. Kingdomnya yaitu Plantae, divisinya yaitu Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya yaitu Monocotyledone, ordonya yaitu Liliales, familinya yaitu Iridaceae, genusnya yaitu Eleutherin, spesiesnya yaitu Eleutherin palmifolia Elmer. Selanjutnya yaitu biosintesa naftalquinone. Yang pertama, biosintesis naftalquinone dari beberapa naftalquinone yang diproduksi oleh tumbuhan, yaitu plumbagin dan juglone. Berikut ini adalah proses biosintesanya. Selanjutnya yaitu biosintesis naftalquinone dari beberapa turunan naftalen dan naftalquinone yang berasal dari poliketida dan diproduksi oleh fungi. Berikut ini adalah proses biosintesisnya. Selanjutnya adalah biosintesis naftalquinone dari beberapa pigmen yang berasal dari organisme laut, yaitu Echinochrome A, Spinochrome A, dan Spinochrome B. Berikut ini adalah proses biosintesisnya.
Selanjutnya yaitu tumbuhan yang mengandung quinon dan kegunaannya. Yang pertama yaitu ada Embellia ribes. Dipakai di India sebagai obat anti fertilitas, anti cacing pita dan penyakit kulit. Selanjutnya ada Rubia oncotricia. Berperan sebagai stimulasi pembentukan akar pada beberapa spesies. Lithospermum sp. Berperan sebagai zat warna. Biji kasia dan kulit rhamnus. Kegunaannya yaitu sebagai bahan pencahar. Plumbago campensis. Kegunaannya yaitu sebagai perdu hias di daerah tropis. Streptomyces sp. Sebagai antibiotik. Akar Morinda citrifolia L. Sebagai anti kanker, antiseptik dan antibakteri. Akar bunga pulsatilla. Digunakan sebagai antimikroba. Daun Terminalia catappa. Digunakan sebagai antioksidan. Selanjutnya adalah cara identifikasi dan pemisahan quinon. Yang pertama yaitu pengujian terhadap sampel tumbuhan. Kunyit dipotong-potong, kemudian ditambah dengan dietil eter dan NaOH serta HCl. Dalam uji ini, apabila sampel kunyit saat ditambah NaOH akan memudarkan warna dari sampel. Namun, apabila ditambahkan dengan HCl, warna semula akan muncul kembali. Di mana hal ini menunjukkan bahwa pada kunyit terdapat kandungan senyawa quinon atau zat warna quinon. Sering 1,4 quinon dapat didestilasi uap dan dapat dipisahkan dari berbagai lipid lain. Sedangkan senyawa 1,2 quinon tidak dapat didestilasi uap tetapi larut dalam larutan natrium bisulfit. KLT merupakan cara umum yang digunakan untuk memisahkan senyawa quinon. Benzoquinon dapat dipisahkan dengan baik memakai kromatografi lapis tipis pada silika gel. Itulah tadi penjelasan mengenai quinon dari kelompok 20. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.